Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan, lihat Ihya Ulumuddin. Dan inilah fikih peradaban Nahdlatul Ulama hari ini merangsang kita untuk bagaimana memverifikasi berbagai macam tatanan-tatanan pola pikir yang sudah mengkristal di kalangan kaum muslimin Indonesia untuk dapat menjawab peradaban masa kini dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lobi Kabupaten Bulukumba. Narasi di awal itu adalah merupakan cuplikan dari video Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana memang diskursus soal nasab ini menyita banyak perhatian netizen, terutama dari kalangan Nahdien sendiri. Jadi selain daripada para mukibin Ba'alawi, ada juga kemudian anak-anak NU yang mencoba menghadang laju daripada tesis Kiai Imad dengan mempertanyakan atau dengan kata lain mencoba membenturkan bagaimana mereka mempertanyakan kealiman Kiai Imad, kecerdasan Kiai Imad, keilmuan Kiai Imad dibanding-bandingkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari katanya yang tidak pernah mempersoalkan soal nasab. Dan termasuk saya kira adalah Kiai Khalil Bangkalan juga dipertanyakan oleh para netizen, seolah-olah Kiai Imad ini jauh lebih hebat dari Kiai Khalil Bangkalan karena beliau juga tidak pernah menyoal soal nasab Ba'alawi. Dan bahkan Ibnu Hajar pun disanding-sandingkan dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani karena mereka menilai bahwa Ibnu Hajar sudah menyusun dengan baik nasab daripada kelam Ba'alawi ini atau para habaib ini. Oleh karena itu Kiai Imad memberikan penjelasan dalam video ini yang kurang lebih durasinya itu 11 menit dengan sangat jelas, terang benderang bahwa sesungguhnya karena itulah Nahdlatul Ulama dalam rangka menyongsong abad 2 Hijriah kemarin pada saat acara di Sidoarjo itu mendeklarasikan satu visi besar soal fikih peradaban, karena banyak hal sebenarnya yang mesti didiskusikan ulang kembali, yang mesti dikaji ulang kembali, yang harus dikontekstualkan dengan situasi yang ada. Saya kira termasuk soal nasab kelam Ba'alawi ini, ya mau diapa lagi kalau kemudian secara keilmuan ditemukan berdasarkan tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa mereka terputus nasabnya 550 tahun dan sampai hari ini tidak mampu dijawab atau tidak ada antitesis yang bisa melawan daripada tulisan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu, maka tidak bisa dibantah lagi bahwa memang nasab kelam Ba'alawi sampai hari ini itu tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah SAW. Dan tentu hal ini memang akan membuat banyak orang sakit hati, terutama para muhibinnya dan kelam Ba'alawi sendiri. Bagaimana Kiai Imad memberikan penjelasan kepada kita semua, ini patut kita simak secara baik. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari?
Mbah Khalil tidak mempermasalahkan apakah Imaduddin Utsman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bangkalan. Ibnu Hajar telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Di narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan. Lihat Ihya Ulumuddin. Bagaimana Al-Quran mengatakan inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Karena bapak kita sudah begini, mempunyai pendapat, apakah ada dalil atau tidak ada dalil, maka inna ala atharihim muqtadun. Kita mengikuti saja, walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. La takhfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Ma huwal ilmu? Al-ilmu huwad dalilu. Ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bukan perintah Allah untuk bertaklid, tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Tanya apa? Tanya dalilnya, bukan tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat, bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat tentang suatu masalah yang kami hadapi ini dari Nabi, dari para sahabat, khulafaur rasyidin, apakah ada? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita, dia adalah seorang laki-laki. Tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya, tetapi bertanya tentang riwayat. Kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang? Karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita. Yang membedakan adalah pikiran itu apakah berdasarkan dalil ataukah tidak. Imam Syafi'i mengatakan la yahillu taqlidu ahadin siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti, tidak halal. Ini kata-katanya luar biasa. Tidak halal kita mengikuti seseorang siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga mengatakan hal yang hampir mirip. Kullu ahadin yukhadu qawluhu wa yuraddu ila sahibah hadzal qabri. Setiap orang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali sahibah hadzal qabri ayyin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah kita. Menurut saya, kenapa ulama-ulama Indonesia tidak naik-naik level? Ini kita tidak bicara tentang awam. Kita sudah tahu taklid hukumnya bagi orang awam. Orang awam bukan hanya boleh, tetapi bahkan dia wajib untuk bertaklid. Yang kita bicarakan hari ini adalah ulama. Dia yang sudah bisa baca kitab kuning, dia yang sudah mengerti ilmu usul fikih,
dia sudah mengerti ilmu ma'ani, dia sudah mengerti ilmu bayan, tetapi dalam pendapat seperti orang awam. Bagaimana orang awam dalam berpendapat? Orang awam berpendapat dengan taklid. Dia beribadah dengan taklid, li'annahu la yaqdirul ijtihad, karena dia tidak mampu untuk berijtihad. Yang kita maksud ijtihad ini bukanlah ijtihad dalam pengertian seperti Imam Syafi'i berijtihad umpamanya. Itu pun sebenarnya bagi siapapun masih ada bagaimana diskursus al-ijtihadu mutlaqun amla. Apakah ijtihad itu tertutup ataukah tidak? Ijtihad itu selamanya tidak tertutup. Kenapa? Karena an-nawazil la tatahaddad. Nawazil itu peristiwa-peristiwa tidak terbatas. Sementara an-nususu yatahaddad. Nusus itu, nas-nas itu terbatas. Ketika nas-nas, teks-teks Al-Quran atau Al-Hadis tidak bisa untuk menjadi jawaban daripada perkembangan zaman, peristiwa-peristiwa baru yang muncul, lalu dengan apa kita harus merespon peristiwa-peristiwa baru itu apabila ijtihad itu telah tertutup? Fikih yang hari ini kita pelajari, Fathul Qarib, itu hal yang ada di Fathul Qarib adalah pemikiran ulama tentang sebuah nas yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis atau ijma atau qiyas berdasarkan kontekstualitasnya yang ada pada masanya. Tentunya dalam setiap masa akan ada hal-hal baru yang apabila kita cari penyelesaiannya dari Fathul Qarib tidak akan kita jumpai. Begitu pula dalam Fathul Mu'in, walaupun baru 100 tahun lebih. Begitu pula dalam I'anatul Talibin. Begitu pula di dalam kitab-kitab lainnya, apalagi misalnya kita langsung kepada Imam Ar-Rafi'i yang sudah 500 tahun, pada Ibnu Hajar yang bisa 200 tahunan, apalagi kita langsung kepada Imam Syafi'i yang sudah 1000 tahun. Tentunya dalam setiap masa az-zamanu yahtaju ila rijal. Untuk apa? Rijal ini yang akan menjadikan Al-Quran itu bicara. Bi annal Qur'ana la yantiqu wa innama yatakallamu bihi rijal. Quran itu tidak bisa bicara. Yang bisa bicara itu adalah ulama. Bagaimana kalau pintu ijtihad itu tertutup, sementara ulama tidak boleh ngomong karena pintu ijtihadnya tertutup, harus dia melihat di kitab. Di kitabnya tidak ada. Lalu akan banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ada jawabannya dari agama. Ibnu Shalah lagi umpamanya, ini menjadi salah satu penyebab daripada bagaimana mandeknya ilmu pengetahuan hari ini, berpendapat bahwa tashihul ahadits itu sudah berhenti pada masa Ibnu Shalah. Lihat di dalam muqaddimah. Kalau tashihul ahadits sudah berhenti, sementara banyak hadis-hadis yang tidak terkodifikasi di dalam kitab-kitab hadis yang ada, manuskripnya baru ditemukan. Kemudian apakah hadis-hadis yang manuskripnya baru kita temukan itu kita biarkan tanpa ditashih? Kita biarkan dia gundul tanpa ada keterangan apakah ini hadis sahih, apakah hadis hasan, ataukah dia hadis dhaif? Atau bagaimana kalau kita verifikasi relevansi daripada pentashihan ulama-ulama tentang hadis, bahwa ini hadis sahih, apakah itu haram? Tidak. Banyak ketika seorang ulama telah mensahihkan hadis, kemudian ini diverifikasi relevansi oleh ulama lain,
ternyata mempunyai kesimpulan yang berbeda. Yang paling fenomenal adalah bagaimana Az-Zahabi itu memverifikasi tashdih daripada Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sesuatu yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim kemudian dianggap derajatnya hanya hadis hasan. Kenapa? Li'anna al-hakim 'inda al-Zahabi mutasahilun fi tashihil asanid, di dalam mensahihkan sanad-sanad. Dan inilah fikih peradaban Nahdlatul Ulama hari ini merangsang kita untuk bagaimana memverifikasi berbagai macam tatanan-tatanan pola pikir yang sudah mengkristal di kalangan kaum muslimin Indonesia untuk dapat menjawab peradaban masa kini dan masa yang akan datang. Diharapkan 100 tahun lagi antara hari ini sampai nanti pada abad kedua Nahdlatul Ulama di akhir, dari kalangan santri Nahdlatul Ulama muncul ulama sekaliber Wahbah Az-Zuhaili, muncul sekaliber ulama Yusuf Al-Qaradawi atau yang lain-lainnya, Said Ramadan Al-Buti dan sebagainya. Jangan kita hanya hari ini mengutip dari ulama-ulama Timur Tengah, padahal mereka di dalam cara belajarnya tidak seperti kita. Kita cara belajar dari mulai i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amil. Setelah kita baca rapi, kita tarkib i'lam kalimat pilamar kudu jajim lam jen sutun fa'ila dimir'an tasbih fa'ilam jenis jawab nahwi wa huwa ma la ya'ujabani su'al, sampai wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita naik lagi kepada kitab Jurmiyah Peraga ditarkib, kemudian kita naik ke Mutamimah, naik ke Asmawi. Itu hanya dalam bab nahwu. Naik lagi ke Muhatul I'rab, naik lagi ke Alfiyah. Alfiyah itu adalah nahwu bukan hanya untuk membaca. Bagaimana bab ikhbar itu memberikan kita pelajaran untuk menyusun kalimat. Jadi yang dirangsang oleh Alfiyah bukan hanya cara membaca kitab, tapi bagaimana ulama itu pikiran-pikirannya kemudian terkodifikasi di dalam sebuah kitab. Berapa kitab yang terproduksi dari zaman Syekh Nawawi sampai hari ini bisa dihitung dengan jari. Yang ada komentator-komentator dengan bahasa Indonesia yang keluar ribuan buku dari Universitas Islam. Universitas Islam YIN UIN itu melahirkan per tahun ratusan buku. Tapi kering, tidak bisa untuk melahirkan seorang mahasiswa pun yang bisa untuk mensyarahi matan takrib umpamanya. Pensarahan itu penting. Saya kira sudah semakin jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Madudin Usman Al-Bantani. Oleh karena itu kemudian sahabat-sahabat di luar sana, kalau di kemudian hari ada pernyataan atau ada pertanyaan yang semacam ini yang disampaikan oleh para netizen, oleh para youtuber yang membela kelam Ba'lawi, ya, dijawab saja sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Madudin Usman Al-Bantani. Sekali lagi bahwa dalam acara Satu Abad NU jelas sekali bagaimana NU mendeklarasikan tentang fikih peradaban ya. Artinya memang siap-siap kita ini semua untuk berjibaku dalam diskursus pengetahuan, apalagi pasti akan banyak nanti perdebatan terkait dengan fikih peradaban ini ya, karena ada beberapa hal yang saya kira menurut orang sudah pakem, lalu kemudian ketika masuk dalam diskusi soal fikih peradaban ya pasti banyak hal di sana yang akan terkoreksi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan itulah hebatnya sebenarnya di dalam agama kita, karena tidak menutup yang namanya ilmu pengetahuan, tidak mengedepankan yang namanya doktrin di luar daripada tauhidang, di luar daripada yang namanya akidah. Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.